California's got me looking like a beach bum. Sun up in my hair, I'm rocking long beachy curls. I'm feeling like a Cali girl. Hai guys, balik lagi sama aku Rastefani. Hari ini aku mau ngomongin tentang ilmu komunikasi lagi. Sesuai dengan judulnya di bawah, aku bakal cerita mengenai gimana sih tes waktu masuk perguruan tinggi, terutama di jurusan ilmu komunikasi. Ada beberapa dari kalian yang tanya, Kak, gimana sih untuk tes masuk perguruan tinggi di jurusan ilmu komunikasi? Nah, sebenarnya kalau misalnya mau ikut tes masuk perguruan tinggi, itu tuh tergantung sama apa yang kalian pilih. Misalnya kalian pilih ilmu komunikasi, berarti dia masuknya ke bidang soshum. Pas ikut tes nanti, soal-soal yang bakal kalian jawab itu soal-soal anak IPS, kayak pelajaran geografi, pelajaran ekonomi, pelajaran sejarah, pelajaran sosiologi, gitu-gitu. Terus kalau misalnya kalian pilihnya jurusan IPA, berarti nanti pas kalian ikut tes di universitas, itu tuh nanti soalnya soal-soal anak saintek yang ada biologinya, fisikanya, kimianya, kayak gitu. Ada yang tanya nih, Kak, sebenarnya anak IPA itu bisa nggak sih masuk jurusan ilmu komunikasi? Jawabannya bisa banget, karena kalau misalnya kalian siap untuk belajar ekstra, jadi belajarnya double gitu ya, kalian juga harus pelajarin pelajarannya anak IPS, terus ya kalian juga harus pelajarin pelajaran kalian sendiri anak IPA. Karena dulu di tahun aku 2017, waktu aku ikut tes masuk perguruan tinggi, itu tuh ada 3 kategori bidang, ada soshum, ada saintek, sama ada campuran. Aku nggak tahu nama lainnya campurannya apa. Pokoknya teman-teman aku yang dia ini dulunya IPA, terus waktu kuliah mau ngambil jurusannya anak IPS di universitas, dia harus ngejawabin soal-soal anak IPS sama soal-soal anak IPA sendiri. Jadi ya itu jatuhnya double. Dan pas ikut tes itu juga anak campuran ini tuh bakal lebih lama karena dia ngerjain 2 soal IPA sama IPS. Nah, itu untuk yang ngambil jurusan di kuliah 2, ada IPA-nya, ada IPS-nya, jadi dia ikutnya tesnya campuran gitu. Paham gak sih kalian? Nah, kalau misalnya emang dia anak IPA waktu SMA, terus pas kuliah mau ngambil jurusannya anak IPS doang, kayak misalnya dia mau ngambil ilmu komunikasi, ngambil HI, terus ngambil apa lagi ya, berarti nanti dia ikutnya waktu ngerjain tes itu tuh soalnya anak IPS gitu. Gitu sih pemahamanku, seingatku juga kayak gitu waktu aku tes dulu. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian masih ada yang tanya, anak IPA boleh gak sih masuk ilmu komunikasi? Jawabannya boleh, tergantung kalian nanti jawab tesnya, oke? Jadi ya bisa-bisa aja. Terus ada lagi nih pertanyaan anak SMK, boleh nggak sih Kak masuk jurusan ilmu komunikasi nanti waktu kuliah? Boleh-boleh aja, pokoknya tergantung kalian jawab tes. Kalau misalnya kalian bisa jawab, terus nilai kalian mumpuni untuk masuk ke universitas tersebut di jurusan tersebut, ya udah kalian bisa keterima di jurusan itu, begitu. Nah, terus di video ini aku bakal menceritakan 3 poin. Yang pertama, aku bakal ceritain pengalaman aku waktu aku ikut tes masuk universitas. Terus yang kedua, aku bakal berbagi informasi tentang penerimaan mahasiswa baru tahun ini, tahun 2020. Nah, sebenarnya yang di poin kedua ini aku nggak yang terlalu expert banget tentang bidang ini, dan aku nggak terlalu update banget tentang informasi ini. Mungkin lebih update kalian ya, karena kalian yang mau masuk kuliah tahun ini. Nah, berhubung aku tuh juga udah menjalankan kuliah dan aku udah semester 6, kayak ya ngapain gitu loh aku cari informasi tentang masuk kuliah lagi, kecuali emang aku cari informasi tentang perkuliahan S2. Nah, terus yang ketiga, di sini aku mau cerita tentang lebih ke sharing informasi sih, kalau misalnya mau daftar universitas tuh kayak gimana. Nah, nanti yang di poin ketiga ini aku bakal nyontohin kalau misalnya mau daftar di universitas tempat aku berkuliah, kayak begitu. Siapa tahu beberapa dari kalian yang nonton video ini berminat untuk masuk jurusan ilmu komunikasi di kampusku. Soalnya ilmu komunikasinya juga bagus gitu, nggak kalah sama punyanya PTN, begitu. Langsung aja, daripada banyak pada basa-basi, kita langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk subscribe ke channelku dan follow Instagram aku di @rastefani. Barangkali kalian ada pertanyaan mengenai ilmu komunikasi, kalian bisa tanya ke aku lewat DM Instagram. Sekiranya aku bisa jawab, aku bakal bantu jawabin pertanyaan kalian tersebut. Oke? So, langsung aja ke videonya. Let's get to the video. Yang pertama, aku bakal cerita tentang pengalaman aku ikut tes ya. Jadi aku itu lulus SMA tahun 2017. Aku ikut SNMPTN tapi aku gak keterima. Aku ikut SBMPTN aku gak keterima, dan aku ikut mandiri juga aku gak keterima. Padahal itu aku daftarnya di satu univ dan jurusannya sama, tapi aku tetap gak keterima. Yaudah, kayak emang bukan rezeki aja gitu. Akhirnya
aku memutuskan untuk daftar kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang. Karena aku tahu sendiri UMM ini itu dia punya jurusan ilmu komunikasi yang bagus gitu, dan emang terkenal gitu loh jurusan ilmu komunikasinya. Jadi ya udahlah ya, aku berminat untuk masuk ilmu komunikasinya UMM. Waktu 2017 itu buka 4 jalur. Ada jalur prestasi, jadi itu masuknya pakai rapot, nggak usah ikut tes. Terus jalur reguler gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3. Nah, aku masuknya ke jalur reguler yang gelombang 2. Seperti yang udah aku bilang tadi, untuk materi tesnya, kalau misalnya dia saintek, dia bakal dapat materi tes itu PA, terus matematika, biologi, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, untuk yang sosum, materi tesnya itu ada TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus matematika dasar, terus sosiologi, geografi, ekonomi, dan sejarah. Untuk peraturan tesnya itu, nggak tahu sekarang masih sama apa enggak. Pokoknya kalau misalnya jawabnya bener, itu plus 4, kalau salah minus 1, dan kalau nggak ngejawab, itu poinnya 0. Ini tuh sama deh sistemnya kayak SBMPTN. Setelah aku ngikutin tes tulis, itu aku ikut tes wawancaranya. Kebanyakan sih tes-tes masuk universitas, tes masuk apapun itu pasti ada tes tulis dan tes wawancaranya. Pertanyaannya cuma satu, aku disuruh berpendapat tentang sebuah case, sebuah masalah politik. Kenapa politik? Karena kan aku tuh naro pilihan pertamaku itu jurusan ilmu komunikasi. Jadi mungkin aja ditanya tentang politik ya, karena ilmu komunikasi itu kan masuknya ke FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Jadi ya nyambung aja sih. Terus aku dimintain pendapat, bagaimana pendapatku sendiri tentang kasus tersebut, kasih alasannya lah, kenapa milih begini, kenapa milih begitu, gitu-gitu. Pokoknya aku udah lupa. Terus di samping itu di tes wawancara ini juga bakal ditanyain tentang latar belakang keluarga, latar belakang kita, dulu kita SMA-nya di mana, gitu-gitu. Setelah tes wawancara itu semuanya selesai dan kita pulang. Setelah itu aku nunggu selang beberapa hari, akhirnya pengumuman, dan ya aku pun keterima di Universitas Muhammadiyah Malang. Pokoknya untuk tes itu tuh nggak ada spesifikasi tentang ilmu komunikasi tesnya gimana gitu, nggak ada sih. Ya tergantung universitas juga dia ngasih kebijakannya kayak gimana. Tapi ya kebanyakan kalau misalnya ngambil ilmu komunikasi berarti dia masuknya sosum, ya udah nanti tes tulisnya ya tesnya anak IPS begitu. Udah itu clear tentang cerita aku ikut tes di perguruan tinggi. Di poin yang kedua aku bakal kasih informasi tentang tes masuk kuliah tahun ini alias tahun 2020. Aku nggak yang terlalu expert dan aku nggak yang terlalu paham gimana banget. Aku udah berusaha mencari informasi dan riset kecil-kecilan gitu. Mungkin kalian bakal lebih paham karena kalian yang mau masuk kuliah. Dari risetku ini aku mendapatkan informasi bahwa tahun ini masih sama seperti tahun waktu aku daftar kuliah. Ada SNMPTN, udah jelas ada SBMPTN. SNMPTN tahun ini udah lewat. Sekarang SBMPTN mau dilaksanakan. Nah, kalau mau ikut SBMPTN maka harus ikut yang namanya UTBK, ujian tes berbasis komputer. Mungkin karena kondisinya sekarang lagi begini ya, sedang ada pandemi COVID-19, jadi nggak bisa ikut tes serentak beramai-ramai di universitas yang udah ditentukan gitu-gitu, nggak bisa, karena ya tahu sendiri lah kita nggak boleh berkumpul. Hasil UTBK nanti itu akan diberikan secara individu. Terus UTBK tahun 2020 ini bisa diikuti oleh siswa yang baru lulus di tahun 2020 udah pasti. 2019 itu masih boleh ikut, 2018 masih boleh ikut, tapi 2017 itu sudah nggak boleh. Mau dia itu SMA, MA, SMK itu boleh. Yang lulusan paket C itu juga boleh. Nah, jadi si UTBK ini tuh emang syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Terus di sini aku udah nyatet untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN akan dilaksanakan pada 2 sampai 20 Juni. Untuk pelaksanaan UTBK-nya sendiri itu akan berlangsung pada 5 sampai 12 Juli 2020 dan untuk pengumuman SBMPTN itu akan diumumkan pada 25 Juli 2020. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh LTMT. Jadi kalau misalnya ada perubahan, kalian pantengin aja situs atau websitenya si LTMPT-nya ini. Nanti linknya aku bakal taruh di bawah, kalian bisa baca-baca. Terus ini juga aku dapat dari Tirto ID, linknya juga bakal aku taruh di bawah. Nah, pendaftaran UTBK dan SBMPTN 2020 itu akan dilakukan secara bersamaan atau dalam satu kali proses. Nah, saat melakukan pendaftaran, peserta itu harus memilih lokasi tes pusat UTBK, sekaligus PTN serta program studi tujuannya. Untuk materi yang diteskan di UTBK tahun 2020 ini tuh adalah TPS atau kepanjangannya tes potensi skolastik. Setelah aku cari tahu, ternyata untuk pengertian TPS ini sendiri yaitu materi tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, yakni penalaran dan pemahaman umum yang penting untuk keberhasilan
keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Terus nanti kemampuan yang diuji di TPS ini itu ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, terus pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Buat kalian, kalau misalnya kalian mau ikut SBMPTN tahun ini, otomatis kalian juga harus dan wajib mengikuti UTBK yang materi tesnya itu adalah TPS, tes potensi skolastik. Jadi kalian harus persiapin dari sekarang, banyak-banyakin latihan soal. Terus kalian juga harus cari-cari informasi, siapa tahu ada perubahan jadwal, entah itu UTBK-nya nggak jadi, jadinya SBM seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalian pantengin aja terus websitenya LTNT. Nah, selanjutnya di sini aku mau share ke kalian mengenai informasi pendaftaran di kampusku sendiri. Barangkali ya beberapa dari kalian ada yang berminat untuk masuk ilmu komunikasinya kampusku, karena setelah aku baca-baca, ilmu komunikasinya UMM itu masih unggul dan dia masih banyak diminati. Akreditasinya juga masih A. UMM itu masih sama seperti tahun 2017 waktu aku masuk dulu. Jadi dia itu ada 4 jalur ya. Seperti biasa, yang pertama dia tuh buka jalur prestasi melalui nilai rapor, tapi ini udah lewat. Terus jalur gelombang 1 ini juga udah lewat. Yang masih ada itu tinggal gelombang 2 dan gelombang 3. Nah, kemarin juga teman-teman dari subscribers aku, dia udah ngomong ke aku di DM Instagram kalau misalnya dia udah keterima di ilmu komunikasinya UMM. Karena emang iya, kemarin tuh udah pengumuman tanggal 14 Mei itu untuk yang gelombang 1. Nah, di sini aku bakal kasih info tentang tes gelombang 2-nya sama tes gelombang 3-nya itu kayak gimana. Dan aku di sini cuman ngasih tahu informasi untuk yang reguler, non kedokteran dan farmasi. Jadi semua jurusan kecuali kedokteran dan juga farmasi. Nah, untuk tes jalur reguler gelombang 2 di kampus UMM ini, itu pendaftarannya dibuka pada tanggal 5 Mei 2020 sampai 25 Juli 2020. Untuk yang gelombang 3, itu tuh pendaftarannya dibuka pada tanggal 26 Juli 2020 sampai 20 Agustus 2020. Pelaksanaan tesnya ini berbeda banget sama pelaksanaan tes waktu aku masuk di tahun 2017 itu. Gelombang 2 sama gelombang ini ternyata nggak ada tes tulisnya, guys. Jadi di sini kalian cuman perlu nyerahin rapot kalian, yang bakal dilihat itu nilai rapot akademik semester 4 sampai semester 5. Nah, ini aku lihat di websitenya UMM langsung. Terus aku juga hubungin langsung pihak penerima mahasiswa barunya bahwa emang benar iya untuk gelombang 2 sama gelombang 3 itu nggak ada tes tulisnya sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian pilihnya jurusan ilmu komunikasi atau jurusan apapun itu, selain kedokteran dan juga farmasi, itu nggak bakalan ada tes tulisnya. Pengumumannya itu nanti bakal diumumin tanggal 6 Agustus 2020 untuk gelombang 2, dan untuk gelombang 3 akan diumumin pada tanggal 24 Agustus 2020. So, buat kalian yang kalau misalnya tertarik untuk masuk ilmu komunikasinya UMM, kalian bisa daftar mulai sekarang karena ini udah masuk yang gelombang 2. Gelombang 2 udah dibuka tanggal 5 Mei kemarin. Jadi ya kalian tinggal daftar, kalian buka aja langsung ke mb.umm.ac.id. Kalian bisa daftar langsung ke sana. Terus kalau misalnya kalian nggak paham, yaudah kalian tinggal tanya-tanya aja, situ ada call centernya gitu. Jangan lupa untuk kalian semua yang mau masuk universitas manapun itu, mau itu PTS, mau itu PTN, jangan lupa untuk mempersiapkan diri. Karena yang pertama nih, SBM sudah berubah sistemnya, dia pakai UTBK. Jadi ya aku nggak tahu nanti soalnya bakal gimana, terus juga sistem pengerjaan soal di komputer juga bakal gimana, aku nggak tahu. Jadi kalian persiapin aja itu. Terus untuk yang mau masuk PTS juga begitu, cari informasi sebanyak mungkin tentang universitas yang mau kalian masukin. Nah, buat kalian semua, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. So, jangan lupa untuk yang baru datang dan belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Selanjutnya, aku undur diri. Jangan lupa untuk nonton video-video aku sebelumnya. Habis ini aku bakal buat video lagi tentang kuliah di Malang, itu kayak gimana.